Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Samara Ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang perkara yang penting bagi kita semua, karena kita semua adalah penuntut ilmu. Selama kita hidup, ya, selama itu pula hendaknya kita terus menimba ilmu. Dan yang kita akan bahas adalah mengenai adab-adab penuntut ilmu. Tidak diragukan bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah, ya. Dan dalil akan hal ini sangat-sangat banyak, ya. Saya akan singgung sedikit saja. Misalnya Nabi berkata, "Thalabul ilmi fardhah ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Ini menunjukkan menuntut ilmu adalah ibadah. Kemudian juga Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwasanya orang berilmu diangkat beberapa derajat dari sekedar orang yang hanya beriman. Orang beriman memiliki derajat, tetapi yang beriman plus berilmu, maka derajatnya lebih ditinggikan lagi. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Bahwasanya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang ahli ibadah, yaitu beriman tapi tidak berilmu, seperti keutamaan rembulan dibanding seluruh bintang-bintang. Artinya bintang sangat banyak, mungkin jumlahnya ribuan, mungkin jutaan. Rembulan cuma satu, tetapi rembulan itulah yang menerangi bumi. Oleh karenanya jika ada ribuan ahli ibadah dibandingkan satu orang berilmu, maka orang alim ini lebih utama dibandingkan dengan ribuan orang ahli ibadah tersebut. Karena orang berilmulah yang bisa memberi penerangan kepada masyarakat, mengajak mereka kepada kebaikan dan peringatkan mereka dari keburukan-keburukan. Oleh karenanya Allah berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang berilmu dengan tidak berilmu? Ini adalah pertanyaan dari Allah yang tidak perlu dijawab. Tentu jawabannya adalah tidak sama, ya. Sesuatu yang sudah diketahui bersama. Tapi Allah menekankan, ya, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun?" Apakah sama orang berilmu dengan tidak berilmu? Jawabannya tidak sama dalam segala hal. Dalam tutur kata, dalam akhlak, dalam ketakwaan, dalam ibadah, ya, dalam amalan hati, ya. Tentu tidak sama. Allah bilang beda, ya. Dan itu akan berbeda di dunia, akan berbeda di alam barzakh, dan akan berbeda di hari akhirat kelak. Jika anjing yang berilmu Allah bedakan dengan anjing yang tidak berilmu, apalagi manusia berilmu dengan manusia tidak berilmu. Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah." Mereka bertanya kepada engkau tentang perkara-perkara yang dihalalkan, katakanlah dihalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik dan juga hasil buruan anjing-anjing yang telah kalian ajari. Lihat, anjing yang sudah diajari hasil buruannya halal, adapun anjing yang tidak diajari, anjing bodoh, anjing bahlul, maka hasil buruannya haram. Di sini Allah bedakan antara anjing berilmu dengan anjing tidak berilmu, ya. Apalagi seorang berilmu dengan yang tidak berilmu, tentu Allah akan bedakan. Sampai-sampai para ulama mendapat predikat pewaris para nabi, ya. Al ulama warasatul anbiya. Sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Inilah kedudukan yang sangat mulia, ya. Oleh karenanya ilmu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Sungguhnya Allah bersaksi atas tauhid, atas la ilaha illallah, dan juga malaikat bersaksi dan juga ahlul ilmi bersaksi. Ya, Allah memperkuat persaksian tentang la ilaha illallah, di mana Allah menggandengkan persaksian Allah dengan persaksian malaikat dan persaksian para ulama. Bayangkan Allah berhujjah, berargumentasi dengan persaksian ulama tentang tauhid, menunjukkan para ulama agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau kita mau menyebutkan dalil-dalil tentang keutamaan ilmu, maka sangat banyak, ya, dalam Al-Qur'an maupun hadis. Di antaranya dari hadis Abu Darda yang panjang, yang menjelaskan bahwasanya menuntut ilmu adalah salah satu sarana diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ard,
hatta al-hitan fil bahar. Sungguhnya orang yang berilmu akan dimohon ampunkan baginya oleh penduduk langit dan penduduk bumi, sampai ikan-ikan di lautan mohon ampun buat dia. Makanya kita nutut ilmu agar kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang saya sebutkan tadi hanyalah segelintir kecil dari keutamaan ilmu untuk menekankan kepada kita nuntut ilmu adalah ibadah, ya. Jadi kalau kita duduk di majelis ilmu, kita mendengarkan ilmu, itu adalah ibadah, ya. Bahkan Allah menamakan khutbah Jumat dengan zikir. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Ya. Kalau sudah dikumandangkan azan Jumat, ya, idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah, wahai orang beriman, jika sudah dikumandangkan azan Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju zikrullah. Zikrullah maksudnya khutbah Jumat, ya, khutbah Jumat. Makanya ilmu adalah zikr, ya. Oleh karenanya Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu zikr. Ahlu zikr maksudnya ahlul ilm. Bukan tukang zikir, bukan. Ahlul ilm. Zikir situ maksudnya adalah ilmu. Oleh karenanya para ulama sepakat di antara majelis zikir adalah majelis ilmu. Kenapa? Dengan kita berbicara tentang ilmu Allah, tentang ayat Al-Quran, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak bisa kita ragu bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah yang agung. Karena menuntut ilmu adalah ibadah, akan itu ada adab-adab yang harus kita perhatikan ketika menuntut ilmu. Banyak perkataan para salaf yang menunjukkan akan pentingnya kita belajar adab, ya. Karena kalau boleh saya katakan, adab itu kunci kesuksesan seorang dalam menuntut ilmu. Kalau dia menuntut ilmu tidak perhatian adab, dia bisa menyimpang, ya. Entah hatinya yang salah, entah niatnya yang keliru, entah menimbulkan keributan, pertikaian. Lihatlah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Kata Allah, perhatikan, tidaklah ahlul kitab mereka tercerai-berai kecuali setelah datang ilmu bagi mereka. Jadi mereka sudah datang ilmu justru membuat mereka tercerai-berai. Kenapa? Baghyan bainahum, karena ada hasad dengki di antara mereka. Ya, kalau orang tidak beradab dalam menuntut ilmu, justru ilmunya membuat dia sombong, membuat dia angkuh, membuat dia hasad, membuat dia dengki, sehingga akhirnya terjadi pertikaian. Pertikaian di antara misalnya dai, pertikaian di antara para penuntut ilmu, pertikaian di antara para komentator di Facebook, pertikaian antara para majelis-majelis taklim. Ini ada masalah dengan hati, ada masalah. Justru terjadi pertikaian setelah datang ilmu, sebagaimana yang menimpa ahlul kitab. Mereka bukan bertikai karena kejahilan, tidak, tapi setelah datang ilmu kepada mereka, karena mereka baghyan bainahum, karena mereka hasad di antara tafsirannya karena hasad di antara mereka. Ibnu Mubarak pernah berkata, kadal adabu yakunu thulutsaid din. Hampir-hampir adab itu adalah 2/3 agama, ya. Demikian juga Ibnu Mubarak pernah berkata, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna minal katsirin minal ilm, ya. Atau kalau dia berkata, kita lebih butuh kepada sedikit adab daripada banyak ilmu. Artinya adab ini tidak banyak sebenarnya. Adab ilmu kan tidak banyak, tapi kalau kita kuasai, itu penting dalam menuntut ilmu, ya. Makanya pembahasan adab paling sekali pertemuan selesai. Tinggal mau kita belajar, mau kita pelajari, ya, mau kita terapkan, ya. Sebenarnya tidak banyak, ya, adab. Oleh karenanya Imam Malik mengatakan, kanat ummi tu'ammimuni, ya. Dulu ibuku ketika Imam Malik masih kecil, rahimahullahu taala, maka ibunya mengambil imamah sorban, kemudian dia pasang ke anaknya, ke Imam Malik. Dia bilang, idhhab ila Rabi'ah. Pergilah kau kepada Rabi'ah. Rabi'ah itu gurunya Imam Malik, ya. Ya, ta'allam minhu al-adab qabla al-ilm. Belajar dari Rabi'ah adab sebelum kau belajar ilmu, ya. Adab penting, ya. Adab penting agar kita bisa sukses dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah ajarkan adab. Allah mengatakan, fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Nabi Musa ke Bukit Tursina ingin bertemu dengan Allah, mengatakan, bukalah kedua sendalmu. Allah ajarkan adab, sungguhnya kau sedang berada di tempat yang suci. Allah ajarkan adab, ya. Adab tempat suci, buka sendal. Lalu kemudian Allah sampaikan wahyu berikutnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini menunjukkan pentingnya kita belajar adab.
Ikhwan dan akhwat para jamaah Majelis Taklim Samara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa adab tidak banyak yang ingin sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga kita pahami dan kita bisa amalkan dalam perjalanan kita menuntut ilmu. Yang pertama, kita sama-sama tahu namanya ibadah harus dituntut dengan keikhlasan, ya. Kalau kita tidak ikhlas, maka percuma ibadah kita sebesar apapun, sebanyak apapun, seluas apapun ilmu kita, ya, maka tidak ada manfaatnya, ya. Maka harus dituntut dengan keikhlasan. Dan ini perlu perjuangan. Kenapa saya katakan demikian? Karena di antara hal yang sulit adalah ikhlas dalam menuntut ilmu, ya. Kenapa sulit? Karena ilmu itu kalau orang sudah menguasainya, potensi untuk sombong, potensi untuk ujub, potensi untuk merendahkan orang sangat besar. Dia sama seperti harta. Harta, kalau engkau punya harta, potensi dia untuk merendahkan orang sangat besar. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguhnya manusia itu akan melampaui batas tatkala dia merasa dirinya sudah berkecukupan. Ya, dan itu manusiawi, ya, ketika seorang sudah memiliki banyak hal maka dia sombong. Kenapa Qarun sombong? Karena dia punya harta, ya. Kenapa Fir'aun sombong? Karena dia punya harta, ya. Oleh karenanya, sebagaimana harta bisa menjerumuskan orang dalam kesombongan, ya, dalam ujub dan yang lainnya, ilmu pun demikian, ya. Maka ilmu tatkala seorang menuntut harus ikhlas karena Allah, ya. Di antaranya ketika Imam Ahmad dalam satu riwayat mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai', nuntut ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Liman sahat niyatuhu, bagi orang yang niatnya benar. Maka ditanya, ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, wahai Imam Ahmad, bagaimana seorang memperbaiki niatnya, ya. Kata Imam Ahmad, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Di antaranya seorang ketika menuntut ilmu, dia niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan sekaligus untuk dia dakwahkan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Jadi dia harus sadar terus bahwasanya dia bodoh, ya, sehingga dia tulus dan dia tidak sombong, ya, sehingga dia tulus dan dia tidak sombong. Karenanya Allah mengabarkan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan peringatan keras terhadap orang-orang yang menuntut ilmu namun tidak tulus niatnya. Di antaranya Nabi mengabarkan ada orang menuntut ilmu tapi masuk neraka. Hadis yang masyhur yang kita semua sering dengar, salasatun awwalu man tusa'aru bihimun nar salasa. 3 orang yang pertama kali Allah nyalakan api neraka bagi mereka, di antara yang pertama mujahid, yang kedua orang alim, ya. Rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Orang kedua yang pertama kali disiksa di neraka jahanam ustaz, ya. Yaitu seorang menuntut ilmu dan dia mengajarkannya, ustaz berarti. Wa qara'al Qur'an, dan dia baca Al-Qur'an. Fa utiya bihi, maka dihadirkanlah di hadapan Allah, ya. Fa arrafahu ni'amahu fa arafaha, maka Allah ingatkan kepada dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Orang berilmu Allah berikan kenikmatan berupa kecerdasan, berupa kekuatan hafalan, pandai berorasi, banyak kenikmatannya. Belum terkadang dibukakan dunia baginya, banyak Allah berikan kenikmatan. Maka Allah bertanya, "Mama amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata dia, qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtuh. Ya Allah, aku ngajarkan Al-Qur'an, ya mungkin ngajar tajwid, ngajar tahsin, ngajar tafsir, ngajar ilmu, ya. Karena Engkau ya Allah. Dan aku belajar karena Engkau dan aku mengajarkannya karena Engkau. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin liqal annaka alim, annaka qari. Tetapi kau mengajarkan ilmu, kau belajar supaya kau dikatakan orang alim, supaya kau dikatakan ahli baca Quran. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Tujuanmu agar diakui oleh orang, engkau seorang alim, engkau profesor atau doktor, diakui oleh orang. Tujuanmu itu, maka Allah berikan di dunia, ya. Oleh karena seorang jangan terpedaya dengan pujian banyak orang, terpedaya dengan banyaknya followers, ya. Bukan berarti tanda dia ikhlas, belum tentu, ya. Karena Allah mengatakan wa qad qil, telah dikatakan, engkau terkenal menjadi orang alim. Terkenal sebagai orang yang ahli baca Quran, dikenal. Niatmu untuk mendapatkan ketenaran duniawi, syuhrah, popularitas duniawi Allah berikan, tapi itu tidak menunjukkan kau berarti tulus, ya. Ya, bukan berarti menunjukkan engkau tulus. Orang jangan terpedaya dengan banyaknya followers.
Apalagi orang untuk mendapatkan followers terkadang dia bergaya ini, bergaya anu, bikin model ini, bikin model supaya banyak followers ya. Kita enggak tahu niat kita. Allah musta'an. Akhirnya Allah mengatakan atau Nabi mengatakan fa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka diperintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Wal iyadzu billah. Ternyata di antara orang yang di awal-awal masuk neraka jahanam adalah ahlul ilm, ustad. Dan ini menunjukkan bahwasanya ilmu punya potensi untuk riya sangat besar. Ya, untuk pamer ilmu sangat besar, untuk menunjukkan kehebatannya, untuk menunjukkan kecerdasannya, untuk pamer banyak gurunya, untuk pamer banyak sanatnya, untuk pamer banyak tulisannya, banyak karyanya, untuk banyak hal yang bisa dipamerkan dalam ilmu, banyak hal. Untuk pamer gelarnya, banyak hal. Kalau orang tidak tulus, maka ilmu itu bisa membuka pintu-pintu riya dalam banyak pintu, banyak sekali. Mau yang dibanggakan, Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man ta'allamal ilma liyujari bihil ulama wa yumari bihi sufaha aw liyasrifa wujuhan nasu ilaih adkhalahu Allahun nar atau lam yajid arfal jannah adkhalahu Allahun nar." Dalam hadis yang lain, "Man ta'allamal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannah." Dua hadis kata Nabi SAW yang pertama, barang siapa menuntut ilmu dalam rangka untuk bisa sejajar dengan ulama, ya. Artinya agar orang tahu dia berilmu, untuk bangga-banggaan ilmu, bangga-banggaan syekh, bangga-banggaan guru, ya. Ya, untuk menunjukkan dia juga punya tulisan dan yang lainnya. Intinya dia untuk disejajarkan ulama. Atau untuk mendebati orang-orang bodoh, ya. Kalau dia sudah bicara semua terdiam, ya, saya kalau sudah ngomong semuanya. Ya. Kemudian apa? Liyasrifa wujuhun nas ilaih. Agar semua orang fokus sama dia. Followernya biar banyak, ya. Agar orang perhatian sama dia, ya. Memang itu niatnya. Dan Allah berikan, ya. Ya. Man kana yuridul ajilata ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa ingin sesuatu yang disegerakan di dunia, kami berikan kepada dia, kata Allah. Yang ingin popularitas, Allah berikan. Seorang alim kalau niatnya untuk yasrifa wujuhun nas ilai, agar orang semua memandang dia, menghukum dia, Allah berikan. Tapi apa balasannya? Adkhalahu Allahun nar. Allah masukkan dalam neraka jahanam. Tidaklah Nabi mengucapkan hal ini kecuali memang bahayanya orang tuntut ilmu kalau tidak ikhlas. Potensi untuk sombong ada, potensi untuk riya ada. Ya. Dalam hadis yang lain, man ta'allamal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk mencari wajah Allah, tetapi dia menuntut ilmu untuk mendapatkan secercah dunia, lam yajid arfal jannah. Dia tidak akan mendapatkan bau surga. Waliyadzubillah, ya. Tidak boleh seorang mencari dunia dengan ilmu. Makanya di antara doa wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia adalah cita-cita kami dan puncak dari ilmu kami, hanya sekedar duniawi. Baik, jadi ikhlas penting. Seorang harus senantiasa memperbaiki niatnya. Setiap dia menambah ilmu, dia menamatkan satu buku, menamatkan buku berikutnya, menambah guru, membuka pengajian berikutnya misalnya, dia harus perbaiki niat. Saya ini nuntut ilmu buat apa, ya? Sama, saya ini nasihat juga kepada para pengurus majelis taklim. Saya buka majelis taklim buat apa? Karena ini pengalaman, ya. Kalau mungkin sekarang pandemi mungkin tidak ada gesekan. Terkadang ketika di luar pandemi kita dapat digesekan di antara para pengurus majelis taklim, ya. Kalau kita teliti, ternyata masalah hati, ya. Masalah kurang diakui lah, masalah kurang dihormati lah, masalah tidak didepankan lah, masalah dia bukan pembicaranya lah. Terkadang masalah-masalah ini yang semua kembali kepada ketidakberesan di hati. Ya, ada masalah di hati. Kita semua, saya tidak bicara hadirin saja, saya bicara saya juga. Kita semua tidak ada yang merasa aman bahwasanya riya bisa menyerang hatinya kapan saja. Nabi sudah ingatkan tadi dengan peringatan-peringatan yang keras. Dengan di antara kisah yang menakjubkan adalah kisah tentang seorang muridnya Ibnu Rajab Al-Hambali.
Muridnya ini satu hari diskusi sama Ibnu Rajab, dengan Ibnu Rajab lagi kumpul. Ibnu Rajab Al-Hambali ulama besar yang punya buku Jami'ul Ulum wal Hikam, Syarah Arba'in Nawawiyah. Jadi beliau kumpul dengan murid-muridnya, kemudian beliau membahas suatu masalah ilmu dengan panjang lebar, ya. Benar-benar dia kuasai madhab dia sebutkan. Kemudian satu hari dia berkumpul dengan ulama-ulama yang lain, ya. Dia berkumpul dengan ulama yang lain. Ketika dia berkumpul dengan ulama yang lain, mungkin di situ ada umara, dia diam. Dia diam. Muridnya heran, muridnya hadir. Padahal masalah itu baru saja atau pernah gurunya bahas dengan detail, dengan pembahasan yang luar biasa. Tapi ketika gurunya berkumpul dengan orang-orang yang sejajar dengan dia, yang para ulama, gurunya diam. Ibnu Rajab Al-Hambali diam. Maka setelah acara selesai, muridnya tanya, "Ya guru, kenapa Anda tidak? Bukankah Anda tahu kenapa tidak berbicara seperti sebelumnya?" Ya. Maka jawabannya sederhana, dia mengatakan, majelis kita sebelumnya, ya, waktu kita kumpul bareng cuma kita dan murid-murid itu lillah, karena Allah. Ini majelis ada umara, ada saya takut apa namanya? Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang terpancing udah kumpul, kemudian karena ini penyakit, sudah kumpul kemudian dia tunjukkan banyak omong, menunjukkan ilmunya, menampakkan agar diakui oleh banyak orang, dan itu terjadi. Itu terjadi. Maka seorang hendaknya hati-hati dengan niatnya, jangan merasa aman, merasa bahwasanya dia selalu ikhlas. Pintu-pintu riya banyak dibuka oleh syaitan. Ini yang pertama, dan ini sangat penting. Ikhlas dalam menuntut ilmu, senantiasa cek, saya menuntut ilmu ini benar karena Allah atau karena untuk diakui, karena untuk bangga-banggaan, untuk gagah-gagahan, karena untuk menunjukkan saya dekat dengan ustadz, ya, untuk tahu bahwasanya saya punya telepon ustadz, nomor telepon ustadz saya tahu, ya, atau untuk apa? Kalau ternyata untuk itu semua, ya, maka khawatir hanya buang-buang waktu, hanya buang-buang umur. Ini yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang perlu kita ingatkan dalam adab, yaitu berusaha nuntut ilmu dengan niat agar tawadhu. Dengan niat agar tawadhu. Dan ini pernah diisyaratkan oleh Imam Ahmad dalam satu riwayat dalam kitab Tabaqatul Hanabilah. Dalam satu riwayat Imam Ahmad berkata, "Ilmu la ya'diluhu syai." Ilmu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Artinya Imam Ahmad mengatakan nuntut ilmu itu ibadah luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Ya. Tidak bisa dibanding. Bayangkan sampai Nabi Musa rela mau berjalan puluhan tahun untuk bisa menimba ilmu dari Nabi Khadir. Berarti ilmu itu agung di sisi para nabi, ya. Dan itulah warisan para nabi, ya. Warisan para nabi ilmu. Makanya jangan sepelekan makanya ketika ada seorang nulis surat kepada Imam Malik. Imam Malik sering berdakwah tapi mungkin kelihatan kurang ibadah. Maka ada seorang ahli ibadah kirim surat sama Imam Malik. Menasihati Imam Malik. Imam Malik, Anda kurang begini, kurang beramal, kurang ini, kurang ini. Imam Malik jawab dengan jawaban yang indah. Dia mengatakan bahwasanya ibadah itu maknanya sederhana. Ibadah itu seperti arzak, seperti rezeki. Sebagaimana ada orang dibukakan kerjaan dengan jadi dokter, jadi petani, jadi pekebun, jadi peternak, banyak rezeki. Jadi tukang. Sama ibadah juga macam-macam. Ada yang dibukakan pintu sedekah, ada yang dibukakan pintu jihad, ada yang dibukakan pintu salat malam, ada yang dibukakan pintu puasa, sering sekali berpuasa, ada yang dibukakan pintu berbakti kepada orang tua. Kemudian kata Imam Malik, dan aku dibukakan pintu ilmu. Dan apa yang aku geluti ini belum tentu lebih buruk daripada apa yang kau geluti. Ya, dan aku ridha dengan apa yang Allah berikan kepadaku. Masing-masing kita jalankan apa yang Allah bukakan baginya. Jadi Imam Ahmad mengatakan ilmu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ya. Ilmu itu luar biasa pahalanya, ibadah yang luar biasa. Orang menuntut ilmu tambah bertakwa, tambah tahu, masalah tambah beradab, tambah berakhlak. Kenapa? Ilmu pasti ada pengaruhnya pada seorang kalau dia benar-benar niatnya benar, ya, ketika menuntutnya. Maka Imam Ahmad berkata, "Al-ilmu la ya'dilu syai." Ilmu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Wa qala minha, qultu li Ahmad, maka Muhanna berkata kepada Imam Ahmad, muridnya, "Haditsna ma afdhalul a'mal." Wahai Imam Ahmad, sampaikan kepada kami apa amalan yang terbaik. Ma afdhalul a'mal, apa amalan terbaik? Ini yang ngomong, yang ditanya Imam Ahmad, bukan orang yang malas beribadah. Imam Ahmad ini
ahli ilmu dan ahli ibadah. Makanya kalau kita baca biografi Imam Ahmad, dia sholat sunnah sehari semalam 300 rakaat. 300 rakaat, banyak ya, bukan sedikit ya. Kemudian kalau dia lagi sakit, kadang 100 rakaat, kata anaknya. Imam Ahmad kalau sakit 100 rakaat. Tetapi ketika ditanya, ma afdhalul a'mal, amalan apa yang terbaik, yang paling afdal, kata Imam Ahmad, talabul ilmi, nuntut ilmu. Nuntut ilmu. Ya. Lihatlah bagaimana Abu Hurairah nuntut ilmu. Abu Hurairah sampai kelaparan, sampai begitulah Abu Hurairah. Para sahabat nuntut ilmu. Ya. Kata beliau, talabul ilmi, nuntut ilmu. Itu amalan terbaik. Qultu liman, siapa yang dengan nuntut ilmu memperoleh amalan terbaik? Kata Imam Ahmad, liman sahat niyatuhu. Bagi orang yang nuntut ilmu tapi niatnya benar. Qultu wa ayu syai'in yusahhihu niyyah. Perkara apa yang bisa memperbaiki niat seorang ketika nuntut ilmu? Kata Imam Ahmad, perhatikan, yanwi yatawadhu fihi. Nuntut ilmu dengan niat untuk tawadhu dalam ilmu. Bukan untuk sombong, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk diakui. Bukan untuk memamerkan gelarnya. Bukan untuk membanggakan pengikutnya, followersnya. Ya, bukan. Tapi dia tawadhu dalam ilmu tersebut. Oleh karenanya orang kalau menuntut ilmu benar, dia semakin tawadhu. Bukan semakin angkuh, bukan semakin sombong. Dia tahu dirinya tidak bisa apa-apa. Dia tahu ilmu itu begitu luas, ya. Dia tahu dia banyak salahnya, ya. Beda kalau orang baru separuh, baru tahu sedikit, kadang lupa diri. Tapi orang kalau benar menuntut ilmu dengan tulus dan dia berniat untuk tawadhu, dia akan semakin tawadhu. Itu sudah otomatis kalau niatnya benar. Maka ingat ya, seorang berusaha dengan ilmu belajar menjadi orang tawadhu ya. Rendah diri di hadapan orang lain, jangan merendahkan orang lain ya. Jangan meremehkan orang lain. Sebagaimana Nabi ketika menjelaskan tentang kesombongan ya. Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kita ngerti kok kapan kita meremehkan orang, cuma gitu aja. Lulusan mana sih? Penjelasan cuma begitu. Cuma bisa apa? Meremehkan namanya. Mentang-mentang kita mungkin tahu ilmu ini, tahu ilmu anu, kita meremehkan orang lain. Kapan kita meremehkan orang lain? Berarti kita niatnya enggak benar kita menuntut ilmu. Karena Imam Ahmad mengatakan yang niatnya benar adalah yanwi yatawadhu fihi. Dia berniat agar bisa tawadhu dalam ilmu. Jadi seorang berusaha untuk tawadhu ketika menuntut ilmu. Baik, di antara hal yang merusak tawadhu adalah ujub ketika menguasai sebagian cabang ilmu ya. Ketika orang punya tambah ilmu, dia semakin lihat dirinya semakin hebat, tadi akhirnya ujub. Dia terpedaya dengan ilmunya yang sedikit itu. Ya, dia tidak tahu bahwasanya ilmu yang dia tahu itu sangat sedikit dibandingkan dengan ilmu banyak orang ya. Dan itu menimpa siapa saja. Saya tidak bicara tidak menimpa, saya juga tertimpa dan saya tidak tahu sekarang saya sudah selamat atau tidak. Tapi saya bicara pengalaman ketika saya belum ke Madinah. Ya, kita kadang-kadang kan di kampung, saya dulu di Jogja atau dulu di SMA atau di Papua ya, kita merasa diri kita hebat ya. Karena teman-teman kita ya mungkin di bawah kita, mungkin kita merasa aja ya. Kemudian mungkin ketika kita sekolah mungkin ranking, akhirnya ya seperti itulah. Atau belajar agama kita mungkin unggul ya, dan seperti itu terkadang menimbulkan sesuatu dalam jiwa ya, merasa hebat atau terpedaya, lupa bahwasanya itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika saya ke Madinah, kemudian saya masuk kuliah hadis, lihat teman-teman dari berbagai macam negara, Masya Allah. Yang jelas mereka pandai bahasa Arab, saya kurang ya. Itu yang pertama. Kemudian pada hafal Quran. Dan itu bukan hafal Quran aja, pada hafal syair-syair Arab, Masya Allah. Sampai kagum lihat teman-teman luar biasa ya. Ya, kemudian semangat mereka, bagaimana nuntut ilmu luar biasa. Kita lagi ngantri aja. Tidak semua tentunya, tapi ada orang-orang yang hebat yang kita lihat sendiri bagaimana kita lagi ngantri untuk ambil makanan sambil baca buku, sambil ngapal. Bahkan kita naik bis di dalam kegelapan, pulang dari Masjidil Haram ba'da Isya, naik bis
sambil menghafal di bis, bergantungan, kadang-kadang sambil mencari cahaya kota-kota sambil membaca. Ya Allah. Saya sambil lihat, saya sambil ngobrol. Orang itu Masya Allah ya. Tapi saya ngobrol. Maksudnya, kita lihat begitu, kita ini siapa? Saya kenal ada satu orang, luar biasa. Masya Allah. Terus, dia nulis-nulis syair. Ilmu-ilmu dia ringkas dalam bentuk syair-syair. Saya tanya, ini orang luar biasa. Iya, kata dia, Firanda ini orang makan cuma sehari sekali. Seperti biografi Imam Nawawi rahimahullah disebutkan beliau makan cuma sehari sekali. Tidak makan banyak-banyak. Kita 3 hari sekali, kadang 4 kali sehari. 3 kali sehari, kadang 4 kali sehari. Dia makan sekali sehari. Kenapa? Dia tidak ingin buang-buang waktu. Kita malu lihat orang-orang seperti itu. Ya, kita ini baru kita tahu diri kita ini siapa. Apa namanya? Dan mereka tawadhu. Saya cerita, ini pengalamannya. Saya punya kawan dulu. Dia sudah lulus S1, dia kakak kelas saya. Dia jurusan akidah. Saya punya teman 2 orang di Sudan, satunya kuliah hadis, satu kakak kelas, satunya kuliah dakwah ya. Saya sekamar dengan dia. Dan dia kalau misalnya kita sholat subuh jam 4, pokoknya dia jam 3 dia sudah sholat malam. Selalu. Saya pokoknya dia sholat malam, saya lagi tidur, dia sudah sholat malam. Lalu kemudian sebelum subuh dia udah keluar. Dia udah keluar, kemudian pergi ke masjid selalu, saf pertama. Ini anak luar biasa ya. Saya masih ingat namanya, saya tidak ingin sebutin namanya. Intinya, sampai akhirnya, dia pernah kasih hadiah kitab Matan Tahawiyah. Sampai satu hari, kita safar pergi. Entah dia lulus, saya juga pergi. Dia kirim surat sama saya. Dia bilang, Firanda, ini surat dari saya, jangan kau buka kecuali di pesawat. Saya bilang ini orang, saya kan biasanya bercanda juga. Yaudah, pokoknya ini dari saya. Jangan, orangnya ramah, baik. Kita sampai di pesawat, saya buka. Apa isinya, ikhwan? Apa ya, maksudnya saya nggak tahu dia ngejek atau apa. Intinya dia bilang, intinya dia muji sedikit pujian, terus dia bilang, tolong doain saya. Saya bilang, apa nggak kebalik? Maksudnya dia ini yang rajin seperti itu saja masih tawadhu, memandang saya lebih, mungkin menurut dia lebih baik dari dia. Kita saja sudah heran lihat dia. Masih saya dapat sosok orang yang luar biasa, tapi dia tawadhu. Dia tidak merendahkan kita, dia bisa bahasa Arab kita kurang, ibadahnya luar biasa, hafalannya banyak. Tetapi dia dalam surat tersebut agak memuji saya, ya, dia menunjukkan dia tawadhu. Saya nggak tahu dia ngejek saya atau tidak, tapi intinya seperti itu ya. Ada sebagian orang baru bisa sedikit saja sudah keblinger, sudah sombong luar biasa, sudah. Mudah-mudahan kita tidak demikian. Maksud saya, ketika kita sampai di Madinah, kita melihat orang hebat-hebat, kita tahu diri kita ini siapa. Kita ujub tidak pada tempatnya. Makanya saya pernah ditanya ketika ngisi pengajian, Ustadz, bagaimana kita melawan ujub? Ya. Saya setelah ngaji saya ujub. Terus saya bantah. Saya bilang, apa yang ente ujubkan? Hafalan tidak ada, mau diujubkan. Bahasa Arab tidak bisa, mau diujubkan. Mau ujub apa? Bahasa Arab aja nggak bisa. Di Madinah anak kecil sudah tahu bahasa Arab, tidak ada yang ujub. Ini baru tahu bahasa Arab, baru nahwu, belajar sebulan bulan Ramadan sudah ujub. Ya, mau apa diujubkan ya? Akhirnya ujub tidak bertempatnya. Ini karena tadi kata dalam tempurung, tidak pernah melihat. Makanya supaya tidak ujub kata para ulama, kalau kita tidak lihat praktek nyata di hadapan kita baca sirah ulama. Bagaimana para sahabat. Kita tahu kita ini siapa, enggak ada apa-apanya. Kita amal kurang, maksiat banyak, pelit. Berbakti pada orang tua, perhitungan, terus kita mau ujub. Apa yang mau kita ujubkan? Ya. Kita enggak tahu dakwah kita diterima oleh Allah atau tidak, ya. Makanya nuntut ilmu harusnya membuat orang semakin tawadhu, semakin rendah diri, menghargai orang lain, jangan meremehkan orang lain. Kalau Anda dibukakan pintu ilmu yang lain tidak tahu, jangan bukan untuk Anda sombongkan sama orang. Ya udah, alhamdulillah Allah berikan saya ilmu, saya punya tanggung jawab harus saya sampaikan. Yang kawan-kawan saya belum tahu, ya, saya punya tanggung jawab, ya, beban yang harus saya sampaikan. Tapi jadi harus dilawan, ya, ilmu itu bikin sombong, bikin ujub, itu berarti ilmu yang salah niatnya. Harus diluruskan sehingga kita nuntut ilmu dalam rangka untuk tawadhu. Jika Anda nuntut ilmu, semakin banyak ilmu, semakin tawadhu, insya Allah itu niatnya benar. Tapi kalau Anda merasa Anda tambah ilmu, semakin angkuh, semakin merendahkan orang lain, membodoh-bodohin orang bodoh untuk jagoan dalam komentar, ya, ngabisi orang dalam komentar, ya sudahlah.
Anda sudah salah. Ya, sudah salah. Bukan itu yang dituntut daripada ilmu. Tapi adab berikutnya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah mengamalkan ilmu. Ini perkara yang berat ya. Kita harus nuntut ilmu dengan niat untuk kita amalkan, bukan hanya sekedar sebagai wawasan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Al-Qur'an itu adalah hujjah untuk membelamu, argumentasi, dalil kamu di akhirat, au alaik, atau untuk menghabisimu di akhirat kelak. Jadi bumerang melawanmu. Kapan menjadi hujjah bagi kita? Tatkala kita mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Dan kapan menjadi bumerang bagi kita? Tatkala kita melanggar apa yang telah kita ketahui. Makanya Nabi bersabda, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Bahwasanya dua kaki hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya an ilmihi fima amila bihi. Tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan dari ilmunya. Kita akan ditanya. Ada ilmu-ilmu yang harus kita amalkan. Ada ilmu sekedar wawasan, ada pengetahuan tentang iman, ada yang ilmu-ilmu yang kita ketahui. Misalnya beradab kepada tetangga, beradab kepada orang tua, beradab kepada istri, beradab kepada suami. Ya, makanya saya ingatkan para suami yang sudah banyak ngaji, orang yang paling utama untuk Anda terapkan ilmu adalah istri Anda. Ya, sabar menghadapinya. Ya, pilih kata-kata lembut untuk berbicara dengannya. Ya, dan banyak hal. Ya, sayang kepadanya, mudah memaafkannya. Ya, ingat Nabi mengatakan, khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya yang terbaik bagi istrinya. Intinya kita sama-sama berusaha mengamalkan ilmu kepada orang terdekat kita. Demikian juga para ibu-ibu. Ya. Jangan semakin tambah ilmu semakin bandel, semakin ngemintari suami ya. Apalagi suaminya ternyata tidak nuntut ilmu. Karena suaminya kerja, dia jadi panitia pengajian. Suaminya akhirnya kurang belajar. Nuntut ilmu supaya dia bisa belajar. Ya, si istri, Masya Allah, khatam kitab ini, khatam kitab anu, tapi suka merendahkan suaminya. Tidak taat kepada suaminya. Ilmu membuat dia semakin tukang membangkang. Ilmu membuat dia semakin mengangkat suara. Ini ilmu apa seperti ini? Ini pasti salah ini. Entah salah niatnya, entah salah gurunya, entah salah ilmu. Yang jelas ini enggak benar ya. Maka ilmu itu ada konsekuensinya, itu beramal. Bahkan di antara perkataan yang menarik adalah Syatibi ya, dalam kitabnya Al-Muwafaqat ya, dia menyebutkan tentang keterkaitan amal dengan ilmu. Intinya dia mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang dalil-dalil nusus dari Al-Qur'an maupun sunnah yang datang memuji ilmu itu bukanlah ilmu yang kosong, tetapi ilmu yang dipuji adalah ilmu yang mengkonsekuensikan amalan. Karena ilmu yang tidak menimbulkan amalan adalah bencana, malapetaka. Kenapa orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah? Karena mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang-orang dimurkai oleh Allah. Yahudi, kenapa dimurkai? Dia punya ilmu tidak dia amalkan. Konsekuensi ilmunya tidak dia amalkan. Ya, banyak tahu, banyak awasan tapi tidak amalkan, maka dimurkai. Maka dalil-dalil yang kita bacakan tadi di awal pengajian tentang keutamaan ilmu, itu maksudnya ilmu yang yaqtadil amal, yang mengkonsekuensikan adanya amalan. Sangat mudah pohon tanpa buah. Kata orang, al ilmu bila amal ka syajara bila samar. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Maka kita tahu diri menuntut ilmu, kita amalkan sedikit-sedikit, kita amalkan dari perilaku kita, dari perkataan kita, tutur kata kita. Ya ini adalah penting ya, karena di antara hal yang berbahaya adalah ilmu yang tidak diamalkan. Kemudian di antara adab-adab yang harus kita perhatikan juga, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah menuntut ilmu, maka belajar untuk berkata-kata yang baik ya. Bertutur kata yang baik ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu linnasi husna. Ya, ucapkanlah yang baik kepada manusia ya. Islam mengajarkan kita sebelum berbicara, sebelum komentar,
Ya, Islam mengajarkan kita untuk berfikir terlebih dahulu. Makanya Nabi berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ucapkan yang baik atau diam. Ini keistimewaan Islam. Disuruh mikir dulu sebelum ngomong. Mikir, ini baik atau tidak. Kalau baik, omong. Kalau enggak baik, diem. Bahkan Allah berfirman, "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan perkataan yang terbaik. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum. Sungguhnya syaitan mengedomba di antara mereka. Inna syaitana kana lisani adwa mubina. Sungguhnya syaitan musuh yang nyata. Seandainya kita ingin ngomong, di situ ada 4 ungkapan yang kita ingin ungkapkan. Kita milih di antara 4 ungkapan ini mana yang terbaik untuk kita ungkapkan. Karena ini konsekuensi di firman Allah, yaqulul lati hiya ahsan. Hendaknya mereka mengucapkan yang terbaik. Allah tidak mengatakan sekedar yang baik-baik saja. Dalam sebagian ayat Allah mengatakan katakanlah yang terbaik. Yang terbaik. Sungguh kita disuruh mikir mana yang terbaik untuk kita ungkapkan. Ini adab hilang dari banyak penuntut ilmu. Terutama kalau sudah masuk di media, di medsos. Sudah kalau sudah komentar, tidak mikir apa yang dia ucapkan, apa yang Islam tidak mengajarkan setiap ada di hatimu kau keluarkan, tidak. Ya. Islam tidak mengajar semua yang terbetik di kepalamu terus kau torehkan dalam tulisan, dalam komentar. Enggak. Disuruh mikir dulu ini baik atau tidak. Manfaat atau tidak. Perlu atau tidak. Kalau semua orang melakukan adab ini, berfikir sebelum ngomong, banyak masalah selesai. Akan banyak permasalahan yang tidak muncul. Tapi masalahnya, apa yang ada di otak lalu disampaikan. Apa yang di benak langsung disampaikan. Entah diucapkan, entah dituliskan. Maka adab ini diamalkan. Kita latih kepada orang sekitar kita. Anda, anti sebagai wanita, kalau mau ngomong sama suami, mikir dulu, ini menyenangkan suami atau tidak. Ya. Kalau ada ini menyenangkan. Ada nggak lebih menyenangkan buat suami? Pahala. Mikir dulu. Kok kamu diam aja, tunggu. Saya masih mikir mana yang lebih menyenangkanmu. Ucapkan. Masya Allah. Bisa, kok kita bisa merangkai kata-kata, bisa. Ya. Sama suami juga demikian. Orang terdekat sama istri ngomong begini. Lagi kalau jauhan, WA, ini bagus atau tidak? Menyinggung hatinya atau tidak? Mikir, enggak apa-apa dapat pahala. Allah tahu Anda sedang mikir. Allah tahu. Allah yang suruh mikir. Yaqulul lati hiya ahsan. Ucapkan yang terbaik. Konsekuensinya kita mikir dulu dong. Iya, mikir dulu. Itu adab. Ngomong sama istri, mikir dulu. Ngomong sama anak, pilih kata-kata yang manfaat bagi dia. Bukan sekedar apa yang di benak kita lontarkan, enggak. Apalagi ngomong sama orang tua. Ya. Oh, mikir nanti orang tua marah. Mikir. Bagaimana bisa menasihati tapi konsekuensi marahnya lebih sedikit. Mikir. Bukan sekedar kita asal ngomong saja ya. Ini yang ya, hilang kebanyakan orang dalam grup. Asal ngomong menyakiti hati orang. Merendahkan orang lain ya. Terkadang kebenaran disampaikan dengan uslub yang buruk. Ya. Kita kalau ingin menyampaikan kebenaran bukan cuma kontennya harus benar. Metodenya pun harus benar. Ya, bukan hanya kontennya. Banyak orang hanya terfokus pada konten. Yang penting benar saya bombardir ya. Enggak, bukan cuma kontennya. Tapi uslub metode harus kau pikirkan juga ya. Dalam kau berbicara, bertutur kata, dalam berkomentar dan yang lainnya. Ini di antara adab yang hendaknya kita perhatikan di zaman sekarang agar kita bisa menuntut ilmu dengan baik ya. Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga dalam menuntut ilmu hendaknya bertadarruj, bertahap ya. Allah berfirman walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab. Jadilah kalian rabbaniyin. Rabbaniyin di antara tafsiran disampaikan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya itu alladzi yu'allimu an-nasi gharil ilmi qabla kibarihi ya. Yaitu rabbani, al-alim rabbani adalah orang yang mengajarkan dengan bertahap dari ilmu yang sederhana kemudian terus berlanjut ya. Dia kalau ngaji kitab pelan-pelan sampai akhirnya pada tahapan yang sulit ya. Sebagaimana perkataan Az-Zuhri, man rama al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Siapa yang ingin punya ilmu langsung banyak, maka akan hilang darinya seluruhnya. Tetapi ilmu itu dituntut dengan ala marril ayami wal layali. Tapi ilmu itu dituntut dengan bertahap, ya, tadarruj.
Ya, jangan bicara langsung masalah tinggi, ya, masalah sepele nggak ngerti. Maka seorang berusaha untuk ilmu dengan bertahap. Dari situ dituntut seorang ketika menuntut ilmu, kalau bisa dia ngaji teratur, misalnya dia punya target, saya ingin paham fikih Islami. Cari buku ustadz yang ngajarin fikih. Jangan bosan, ikutin terus. Ya, ikutin terus. Dari toharoh, kemudian lanjut ini, lanjut ini, lanjut sholat, nanti lanjut puasa, lanjut haji. Terus misalnya muamalat, kemudian kitabul usrah, keluarga, terus lanjut sampai dia selesai ya. Itu namanya dia nuntut ilmu secara bertahap. Misalnya akidah juga, akidah belajar di usul salasa, qawaidul arba, kitab tauhid, akidah wasithiyah, kemudian mungkin nanti tentang akidah tatmuriyah, risalah tatmuriyah atau tahawiyah atau tentang firak, tapi dia berusaha ngikutin sedikit demi sedikit. Ya, kemudian dia belajar yang dia perlukan ya. Ilmu tematik penting buat semangat ya, terus terhadap pembahasan yang dibahas oleh ustadz dengan tematik komprehensif itu juga perlu, semuanya perlu, tapi kita harus punya target. Umur kita sedikit, kita berusaha menuntut ilmu dengan tadarruj, dengan bertahap. Di antara faedahnya kalau itu bertahap, kita tahu kita ini bodoh. Makanya saya sering bilang, coba kalau kita masukkan, seandainya ilmu agama ini ada TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa sampai S2, S3, kalau kita mau diklasifikasikan dalam ilmu agama, mungkin kita masih TK, mungkin ya. Mungkin sebagian kita masih SD. Yang SMP mungkin jarang ya. Artinya ilmu kita masih sangat cetek. Maka kita memang harus ilmu sedikit demi sedikit. Ya. Sabar ya. Kalau terburu-buru, maka ilmu tersebut akan lepas seluruhnya. Man rama al-ilma jumlatan zahaba anhu jumlah. Siapa yang berangan-angan dapat ilmu langsung sekaligus, maka akan hilang dari dia sekaligus ya. Dan harus semangat ya, murojaah, baca ulang, bertanya ya. Saya tidak menyuruh antum semua jadi ustadz, enggak ya. Maksud saya kalau yang jelas mau di pondok ya harus begitu. Jangan malas-malasan. Ya, karena namanya manusia, ada orang awamnya, ada orang berilmu. Makanya Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada yang ahli ilmu. Berarti ada yang tidak tahu, ada yang tahu. Ada yang berilmu, ada yang tidak. Nah, Anda yang kebetulan Allah beri kemudahan untuk sekolah agama, maka serius ya. Kata Imam Syafi'i, man talabal ula sahirul layali. Barang siapa yang ingin mencari ketinggian, maka dia harus begadang, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi berusaha untuk ilmu. Saya ingatkan kepada kawan-kawan semua, mulailah nuntut ilmu dengan tadarruj, dengan bertahap. Boleh kita ngaji tematik sana tematik, tapi ada buku yang kita pegang. Saya ingin punya target nih tahun ini, saya ingin selesai misalnya fikih toharoh, saya ingin selesai. Dan saya benar-benar paham. Tahun depan saya ingin selesai misalnya kitabus salat. Tahun depan saya ingin selesai ya apalah kitab muamalat misalnya. Ya kalau kita punya himmah alia. Kalau enggak ya enggak apa-apa, secukupnya. Yang penting kalau kita ngerti kita nanya. Yang penting akidah. Berusaha untuk pelajari akidah. Punya target saya ingin menamatkan kitab tauhid. Harus. Ya kita gimana sunnah salafi enggak tahu tauhid kan repot ya. Itulah inti daripada ilmu, belajar tauhid dengan baik ya. Tentunya yang lain juga dipelajari, tapi harus ada target ya. Jangan sampai kita lewat bertahun-tahun ngaji 20 tahun, sudah ngaji sudah jadi ikhwan kibar. Ada istilah bukan ustadz kibar aja, ikhwan kibar. Udah ngaji 20 tahun, jenggot sudah Masya Allah, sudah ikhwan kibar. Tapi ya gitulah. Sama-sama kita tahulah. Paling kaifah haluk doang tahunya. Ngomong lagi udah nggak bisa jawab. Senyum-senyum. Kamu murah senyum ya nggak bisa jawab. Nggak tahu bahasa Arab. Sudah 20 tahun ikhwan kibar ya. Nggak apa-apa. Maksud saya harus ada peningkatan. Kita kan bahas sendiri nuntut ilmu, kita belajar. Alhamdulillah ada peningkatan. Bukan berarti saya mengecilkan tematik penting. Ya. Tematik penting. Bahkan sebagian ustaz Masya Allah nyusun dengan komprehensif bagus. Ya semuanya. Tapi kita yang ngaji tematik harus punya target, saya harus paham ini, umur saya terbatas, kalau saya bisa menguasai satu pembahasan dari A sampai Z, saya ikuti dengan buku, saya seriusin, itu lebih baik, itu lebih tersusun ilmunya dan rapi ilmunya, sehingga dia bisa mengetahui banyak permasalahan. Taib,
mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kawan-kawan di Majelis Ta'lim Samara, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi pertama dan juga bagi ikhwan dan akhwat sekalian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saya ingin saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada jamaah Majelis Ta'lim Samara. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.